Oke, selamat malam teman-teman. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar yang namanya beli saham IPO. Apalagi kita tahu di awal Februari ini teman-teman udah lihat banyak saham IPO yang terbang ya kan. Nah, halo, ada Koalek juga ini. Nah, hari ini kita akan belajar banyak gimana sih cara memilih suatu saham IPO yang memang bagus, kemudian apa saja sih yang harus kita perhatikan sebelum beli saham IPO. Dan bagaimana sih kita tips dan trik sebelum melakukan pembelian saham IPO, cara belinya di mana, apa kita harus ke underwriter dan lain-lain. Nah, itu semuanya akan kita bahas hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan bahas bareng ajaib dan seperti biasa teman-teman yang ada pertanyaan, kalian nanti juga boleh langsung isikan pertanyaannya di question box. Nah, tapi kalau bisa pertanyaannya memang hari ini yang berhubungan dengan IPO. Halo, welcome Mas Yasid. Halo, selamat malam Mas Ervin. Gimana? Gimana kabarnya nih, Mas? Baik? Baik, Mas Ervin. Oke, nah jadi teman-teman, perkenalkan ini Mas Yasid dari Ajaib yang akan membimbing follower Ruang Saham, begitu pula dengan follower dari Ajaib hari ini dalam tema tips dan trik beli saham IPO. Ya, Oke, nah jadi kita buat teman-teman yang masih belum tahu saham IPO itu apa, nah saham IPO itu adalah initial public offering. Jadi teman-teman tuh beli saham perdana gitu. Mungkin Mas Yasid bisa tambahin sedikit nih penjelasannya apa nih saham IPO. ya. IPO ini merupakan suatu proses yang tadinya perusahaan eh, tertutup menjadi perusahaan terbuka. Artinya yang tadinya sahamnya itu kalau mau beli kita harus datang langsung ke pemiliknya, ke perusahaannya seperti itu ya. Kali ini kita bisa membeli saham perusahaan itu melalui bursa ya, yang disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Seperti itu prosesnya namanya initial public offering atau go public. Jadi yang tadinya itu perusahaan private ya menjadi go public, bisa dijual di secara umum seperti itu ya. Nah, kalau dari perusahaan go public menjadi perusahaan tertutup itu namanya go private ya, seperti Aqua seperti itu. Nah, jadi kenapa disebut saham IPO? Karena memang initial public offering, penawaran perdana, teman-teman. Penawaran Ya, perdana dan biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan yang tertutup yang akhirnya mau menjadi perusahaan terbuka. Nah, perbedaannya itu ya, biasa teman-teman bisa lihat kalau perusahaan yang udah terbuka itu PT bla 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 TBK gitu. Nah, itu berarti dia udah ya, go public. Nah, kalau yang belum biasa belakangnya belum ada yang namanya TBK. Di sana ada betul, perbedaan mengenai saham IPO gitu. Dan kalau di pasar saham kita tuh ada pasar primary dan pasar sekunder, benar ya Mas Yasid ya? betul, ya, ah, Nah betul, kalau IPO itu penawaran perdana itu biasa ditawarkan di primary market. Jadi buat teman-teman yang beli betul, saham pertama itu privilege lah, benar ya Mas Yasid ya? betul. Ah, privilege betul. Jadi ada primary market, ada secondary market. Kalau primary market itu pasarnya adalah sebelum sahamnya ditransaksikan di bursa itu ditawarkan dulu ke sejumlah pihak, ada yang institusi, ada yang individu juga seperti itu ya. Dan kalau misalnya yang dulu itu tempatnya penawarannya tersebut bisa dilakukan di suatu tempat ya, biasanya misalnya dulu pernah ada yang di mall, di hotel dan lain-lain gitu ya, atau bisa lewat pesan lewat di brokernya masing-masing seperti itu ya. Tapi sekarang udah ada e-IPO ya yang dibuat bursa, jadi bisa langsung pesan di sana ya. Tetapi yang saya dengar juga nggak semua saham juga bisa lewat e-IPO ini. Ya, karena memang masih belum 100% lah, belum 100%. Nah, Iya, jadi ada pasar primary dan pasar sekunder yang tadi sempat saya katakan.
Nah, itu ketika teman-teman kalau mau beli saham IPO itu biasanya ada yang namanya listing date. Nah, offering start, nah, yang dimana kalau baru offering start biasanya itu sekitar eh, beberapa hari aja gitu, yang dimana teman-teman bisa lakukan pembelian saham IPO tersebut. Tapi setelah itu akan masuk yang dinamanya pasar sekunder. Nah, kalau udah masuk di pasar sekunder, itu biasanya udah listing date namanya. Dan teman-teman udah bisa beli secara bebas. Tapi biasanya hari pertama, hari kedua itu susah ya dapatnya ya, Mas Yasid ya. Ya, betul. Mm-mm. Agak susah biasanya dapatnya ya, teman-teman ya. Dan juga memang biasanya dapatnya juga nggak sesuai apa yang kita pesan kayak gitu ya. Misalnya kita memesan sekitar 100 juta gitu, biasanya dapatnya sekitar 10 juta atau 20 juta. Nah, itu justru bagus ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita pesan 100 juta, dapat 100 juta, ini berarti sahamnya nih Sepi. eh, nggak, iya sepi, nggak banyak diperebutkan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu normal-normal aja ya teman-teman ya. Jadi dan biasanya kalau saham kita pesan 100 juta, dapatnya 10 juta, 20 juta, itu berarti rame dan biasanya pada saat pertama kali ditransaksikan 1-2 hari itu naiknya kencang banget ya dan kita bisa mendapatkan potensi keuntungan yang cukup besar. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman mau beli suatu saham lewat IPO, teman-teman nggak bisa langsung dapat 100%. Teman-teman, oke, saya mau beli saham A 100 juta. Nah, belum tentu teman-teman bisa dapat 100 juta. Kalau memang peminatnya banyak, bisa aja teman-teman cuma dapat 1 juta loh. Gitu. Tapi, kalau misalnya tiba-tiba teman-teman dapatnya 100 juta beneran, nah teman-teman harus mulai hati-hati. Ya, karena bisa dibilang kurang peminat gitu, jadi kurang Ya. diperebutkan, dan itu salah satu tanda yang teman-teman harus catat ya. Salah satu tips ini teman-teman harus catat, kalau misalnya banyak diperebutkan itu berarti bagus gitu. Nah, tapi sebenarnya Pak Yasir, kenapa sih suatu perusahaan itu mau melakukan IPO? Ya, ya memang ada beberapa keuntungan ya kenapa perusahaan itu dia mau IPO begitu ya. Ya diantaranya yang pasti yang pertama adalah masalah pendanaan ya. Nah ini pendanaan ini cukup krusial lah, kira-kira seperti itu ya. Pertama adalah masalah pendanaan, kedua. Nah, yang kedua adalah masalah yang kalau misalnya di IPO itu dia bakal lebih dipercaya lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan suatu produk kayak gitu, kemudian perusahaannya itu IPO, wah ini berarti perusahaan ini bisa dibilang levelnya sedikit terangkat lah kelasnya kayak gitu ya, lebih bonafit kayak gitu ya. Dan karena pandangan itu image-nya menjadi naik ini perusahaan gitu ya. Kemudian adalah perusahaan itu membuat lebih profesional dalam bekerja ya. Ketika perusahaan itu menjadi perusahaan TBK, maka dia nggak bisa yang biasa-biasa lagi kerjanya ya. Harus ada report ke OJK, harus ada report ke bursa, dan membuat struktur yang wajib yaitu adalah investor relation. Sampai ada suatu perkumpulannya tuh, suatu perkumpulan ya, kalau nggak salah INRI ya, perkumpulan investor relation Indonesia. Kan di bursa kita tuh banyak banget ya yang perusahaan yang sudah terdaftar kan lebih daripada 600 kayak gitu kan. Nah ini investor relation itu bikin perkumpulan sampai kayak begitu ya, seperti itu. Dan kemudian ya ini menguntungkan buat pemegang saham juga ya teman-teman ya, karena begitu pemegang sahamnya ingin berganti kepemilikan, dia pengen menjual, itu ada likuiditasnya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ini juga bisa meningkatkan umur perusahaan bisa lebih lama dengan TBK ini, artinya tingkat going concern-nya itu tinggi. Misalnya gini, saya merupakan pendiri perusahaan gitu ya. Nah, ketika misalnya saya udah tua kayak gitu ya, kemudian ya perusahaan gimana nih, mau ditutup aja atau kayak gimana? Tapi kan dengan adanya TBK ini perusahaan itu bisa dialihkan kepemilikannya ke pemilik yang lainnya, mungkin ada yang mau melanjutkan, yang lebih profesional dan lain-lain gitu kan. Nah, itu tinggal dijual aja kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi karena faktor likuiditas tadi. Nah, manfaatnya lagi kalau misalnya
ini perusahaan keluarga kayak gitu kan. Nah, perusahaan keluarga ini kalau misalnya nanti terjadi suatu kenapa-kenapa kayak gitu kan, eh, apa pokoknya perusahaannya berjalannya nggak bagus kayak gitu ya, kemudian perusahaan itu bisa ditutup, misalnya ada persengketaan antar keluarga kayak gitu kan nggak bagus gitu kan ya. Nah, ini biasanya tiap si ahli waris ini kan sudah diberikan berapa persen saham kayak gitu ya. Jadi sudah terbagi kayak begitu. Begitu misalnya si orang tua ini meninggal, ya kalau mau lepas lepas, kalau mau pegang pegang kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini lebih terbuka kira-kira. Seperti itu. Jadi dengan adanya perusahaan go public ini, going concern-nya tuh lebih tinggi lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi udah jelas banget nih dari Mas Yasid ya. Suatu perusahaan Ya. itu akan IPO, pasti mereka punya tujuan nih. Nah, mereka pasti punya tujuan untuk melakukan suatu ekspansi. Nah, ekspansinya tuh bisa dalam banyak bentuk, teman-teman. Jadi, bisa jadi suatu perusahaan itu mau bangun pabrik, kemudian mau menggunakan dananya untuk misalnya bangun pabrik di China. Nah, itu bisa. Jadi ini salah satu instrumen kalau ketika suatu perusahaan itu mau yang namanya ekspansi. Nah, ketika suatu perusahaan mau mencari modal, fresh money, biasanya mereka akan pakai beberapa opsi seperti pinjaman bank, kemudian juga ada obligasi. Nah, dan salah satunya yaitu adalah melepas saham perusahaannya yang disebut sebagai go public, teman-teman. Ya. Nah, kenapa disebut go public ya? Karena kita sebagai investor, nah kita bisa perusahaan itu berkewajiban untuk transparan gitu, dan otomatis kita sebagai publik harus bisa menilai. Nah, di sana itu bisa dikatakan salah satu kewajiban dari suatu emiten yang mau melakukan IPO gitu. Nah, kemudian Mas Yesi juga udah tambahkan ya, IPO itu juga bisa memberikan citra yang bagus kepada kepada kita investor dan marketnya ya. Oh, ini perusahaan udah sampai IPO gitu ya kan. Manajemennya kelihatan, kinerja keuangannya baik. Nah, tentu itu akan lebih memberikan citra kepada perusahaan tersebut gitu. Dan yang pastinya adalah potensi pertumbuhan perusahaan tersebut. Kalau memang mereka bisa yang namanya mengelola dana, ya. Ketika mereka mengelola dana IPO ini dengan baik, pastinya perusahaan ini juga pasti bisa berkembang lebih cepat, gitu. Dan teman-teman kalau memang Dua lagi misalnya keuntungannya adalah bagi perusahaan ini adalah ketika dia IPO kayak gitu, dia minjem duit ke bank itu biasanya lebih gampang karena lebih percaya lah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalnya perusahaan itu IPO, dia ya lebih banyak dikenal gitulah ya. benar, gitu. Jadi IPO itu sendiri ya bukan suatu perusahaan akhirnya aku dapat modal banyak nih, kemudian kita tutup perusahaan, pasti nggak mungkin, ya kan? Nah, pasti mereka punya kewajiban untuk terus melanjutkan proses bisnisnya dengan baik, gitu. Nah, ini teman-teman juga banyak banget nih di komen nih yang WMUU yang kemarin Februari bisa dibilang baru IPO. Sama nih, Ya. Bang, apa kabar? Nah, nanti kita akan bahas di akhir lah ya, Mas ya. Oke, nah, soal lalu kita bahas ke syarat suatu perusahaan itu bisa IPO ya. Jadi tentunya nggak semua perusahaan bisa langsung IPO, teman-teman. Ada beberapa syarat yang bisa dikatakan menjadi kewajiban ketika suatu perusahaan itu mau IPO. Nah, ada BI yang memberikan minimal ekuitas kamu segini. Nah, baru bisa melakukan IPO. Gitu. Nah, mungkin syarat-syarat apa aja nih dari Mas Yasid ketika suatu perusahaan mau IPO nih? Ya, kalau dari Bursa Efek sendiri itu terbagi menjadi ada dua papan ya, papan utama dan juga papan pengembangan. Itu syaratnya beda. Kalau misalnya mau ke papan utama ya, teman-teman ya, dia operasional core bisnisnya tuh harus udah berjalan selama 3 tahun gitu ya. Kalau papan pengembangan ya minimal hanya 1 tahun ya. Nah, ini perusahaan yang IPO baik untuk yang papan utama maupun pengembangan itu harus berbentuk PT ya, badan hukumnya. CV nggak bisa kayak gitu ya, karena CV itu kan di undang-undangnya juga ada minimal modalnya ya, modalnya juga kayaknya sih masih di bawah 1 miliar dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, kalau PT ini udah ada minimalnya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, dan kemudian juga
membukukan laba usaha pada tahun buku yang terakhir. Itu yang papan utama ya. Kemudian juga opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian atau WTP ya dalam 2 tahun terakhir gitu ya. Kemudian memiliki aset berwujud bersih di atas 100 miliar. Itu kalau papan utama. Kalau papan pengembangan ya di atas 5 miliar aja lah. Ya tadi ya Nah, makanya yang Sevo tadi tuh nggak bisa IPO juga ya kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian jumlah pemegang sahamnya ya kalau misalnya masuk ke papan utama itu di atas 1.000 pihak ya. Kalau misalnya papan pengembangan di bawah 500 pihak. Nah, mungkin pada saat primary market itu bisa dicapai ya di atas 1.000 pihak kayak gitu ya. Kalau misalnya masih belum ya dia masih di papan pengembangan. Sayang kalau perusahaan besar tapi ternyata masuk ke papan pengembangan. Jadi beberapa pihaknya itu belum bisa dipenuhi. Tapi rata-rata sih bisa dipenuhi lah. Kira-kira seperti itu ya. nah, nih, jadi saya coba tunjukin datanya nih. Nah, saya udah siapin nih. Nah, teman-teman, jadi ada dua Ya, ya. Tadi itu yang papan utama, sama yang satunya yang lebih papan pengembangan. pengembangan. Nah, Ya. pengembangan ini biasa banyak orang bilang itu strategic IPO, ya, strategic IPO. Jadi memang syaratnya tuh lebih kelihatan gitu ya. Kalau yang satu harus 100 M, yang satu cuma 5 M cukup gitu. Kemudian syarat-syaratnya yang pengembangan pasti lebih mudah gitu. Dan ini menjadi salah satu program dari pemerintah agar lebih banyak perusahaan itu akan melakukan IPO gitu. Nah, jadi ada yang nih, jadi perbedaannya ada di sini teman-teman. Tentunya ketika suatu emiten itu yang IPO papan utama, bisa jadi emitennya akan lebih liquid, teman-teman. Dan kalau papan pengembangan, teman-teman juga harus perhatikan jumlah saham yang beredar, market cap-nya. Nah, teman-teman harus perhatikan itu juga. Gitu. Nah, teman-teman bisa langsung dapatkan ini langsung dari panduan GoPublic. Mungkin dari teman-teman yang nonton di sini, ada yang mau IPO perusahaannya, ya kan? Nah, kalau mau IPO bisa langsung kontak Mas Yasid, ya. Yasid jadi underwriter-nya itu bisa itu pasti, Jadi ya kan? underwriter. Gitu. Nah, jadi ketika suatu emiten mau IPO itu pasti harus ada underwriter sekuritas, bener Ya, ya? Bener ya Mas Yasid ya? betul. Jadi memang secara garis besar ya teman-teman ya. Pertama kalau perusahaan itu mau go public, pertama dia harus mengadakan RUPS dulu, persetujuan dulu dari sebagian besar pemegang sahamnya kayak gitu ya. Kemudian kalau sudah disetujui dengan rencana strategik tersebut ya, kemudian menunjuk penjamin emisi ya, yaitu underwriter gitu ya. Ya biasanya kalau di sekuritas itu dia mempunyai suatu divisi yaitu investment banking ya. Nah, jadi kalau misalnya ada investment banking itu, nah ini biasanya membantu perusahaan-perusahaan yang tadi private untuk IPO. Sebenarnya IPO itu initial public offering itu nggak hanya saham, ada juga yang obligasi kayak gitu. Jadi bisa dibantu sama investment bankingnya tersebut ya. Kemudian juga Benar. perusahaan tersebut menyiapkan laporan keuangan yang lengkap ya dan juga menunjuk pihak-pihak kan biasanya kita kenal itu adalah profesi penunjang pasar modal ya, yaitu ada auditor eksternal, kemudian ada appraisal, kemudian ada konsultan hukum, ada tuh yang khusus IPO dan ada rankingnya bahkan ya. Kemudian ada notarisnya khusus untuk IPO ya. Dan kemudian adalah dibantu oleh si underwriter tadi ya, oleh investment banking di sekuritas tadi, itu mengajukan pendaftaran ke OJK kayak gitu ya. Nah, nanti dapat pernyataan efektif IPO seperti itu ya. Dan kemudian baru tuh proses penawaran sahamnya, kemudian selesai ya. Kemudian sahamnya mulai dicatatkan seperti itu ya. Nah, di sini ya sebenarnya kalau udah masuk ke proses ke bursanya itu sebenarnya ada yang masuk ke bisa dibilang 13 tahap ya, mulai dari persiapan awal, kemudian juga permohonan, kemudian sampai pencatatan dan perdagangan saham di bursa efek tersebut ya. Ada pertama adalah yang tadi penawaran tuh offering, kemudian ada penjatahan, allotment ya.
sampai terakhirnya adalah listing di bursa gitu. Nah, kalau untuk cara beli saham IPO nih, ya Mas Yazid. Kalau cara Ya. beli saham IPO kan ada dua ya, ada dua. Hmm. Jadi kalau saya sih dulu masih menjamanin yang dulu yang kita harus buka rekening saham di sekuritasnya, bener ya? Iya. Kita jadi ketika suatu emiten itu mau IPO ya teman-teman, mereka kan akan cari yang namanya underwriter tuh, yang tadi Mas Yazid bilang penjamin emisi. Yeah. Nah, ketika kita mau ketika kita mau beli saham tersebut, kita dipaksa untuk buka rekening saham. Nah, baru nanti kita masukin nih, kita mau masukin uang berapa, baru diajukan. Nanti kalau misalnya dapat berapa, baru masuk di portofolio dan uang sisanya dikembalikan. Benar ya Mas Yazid ya? Iya, betul. Nah, kalau sekarang yang bedanya apa sih dengan IPO biasa dengan AIPO ini, Mas? Ya. Ya, kalau misalnya IPO biasa ya, sebetulnya ya kalau kita tuh potensi untuk mendapatkan sahamnya tersebut lebih besar kalau kita memang menjadi nasabah di sekuritas tersebut ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita dari sekuritas lain melakukan pemesanan, nanti dipesankan, tapi biasanya dapat porsinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan nasabah dari sekuritas tersebut ya. Mungkin seperti itu gitu ya. Ya. Ini yang biasa kayak gitu ya. Yang biasa. Oh, jadi itu bisa juga. Bisa juga ya. Oke. Bisa. Seperti itu ya. Biasanya nah, kita ini kan memang dari berbagai sekuritas kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya itu biasanya pesen dari lewat sekuritasnya bisa, tapi kan biasanya kan orang datang ke tempatnya kan. Datang ke tempatnya menunjukkan bukti bahwa dia nasabah di sini gitu. Nah, itu diproses. Tapi memang allotment-nya tuh kalau kita nasabah dari si underwriter-nya potensinya lebih besar. Nah, sekarang ini ada EIPO ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, EIPO ini gampang banget ya caranya ya, teman-teman ya. Kita dari sekuritas manapun itu bisa. Di Ajaib itu juga bisa ya, teman-teman ya. Nah, pertama itu adalah registrasi di website EIPO ya, teman-teman ya. Jadi ini bentuknya bukan aplikasi tapi web based nih. Bentuknya web based, harus registrasi dulu. Transaksinya bukan di aplikasinya Ajaib tapi di EIPO-nya tersebut ya, teman-teman ya. Nah, pertama harus registrasi di EIPO, kemudian ikutin langkah-langkahnya gitu ya, teman-teman ya. Ikutin langkah-langkah pendaftarannya gitu. Nah, nanti masukkan kode brokernya segala macam ya, teman-teman ya. Nah, nanti di SID dan lain-lain, nanti diverifikasi itu. Diverifikasi, kita mendapatkan email dari kalau misalnya nasabah Ajaib, dari Ajaib bahwa oke, ini sudah di-verified gitu ya. Anda siap bisa bertransaksi dengan di EIPO dengan membeli saham yang mau listing seperti itu ya. Sudah diverifikasi oleh broker ya. Kemudian pada saat book building dan offline kita bisa melakukan pesanan kayak gitu ya. Setelah melakukan pesanan, jangan lupa dana RDN-nya itu harus tersedia dulu kayak gitu ya. Karena nanti kita bukan transfer uang tapi dipotong dari RDN kita gitu ya. Misalnya kalau kita nggak mau nggak mau top up dana, ya kita jual saham kita lah T+2, habis itu udah tersedia tuh dananya. Jadi nanti dipotong lewat RDN-nya. Tapi tadi syaratnya harus melakukan registrasi di EIPO dan diverifikasi oleh si pihak brokernya tersebut kayak gitu ya, teman-teman ya. Nanti ada pengisian SID dan macam-macam. Kalau di Ajaib gampang, tinggal masuk ke menu akun saya kayak gitu ya. Nanti di profile yang itu ada tuh SID-nya berapa, tinggal diisi. Saya juga kemarin baru melakukan itu ya, dan ternyata mudah sekali untuk itu kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, buat saat ini sih bisa dibilang cukup canggih ya, cukup canggih. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Sekarang kalian bisa beli saham IPO, cuma langsung masuk di a-ipo.co.id, teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung masuk di websitenya. Saya tunjukin ya. Nah, nih teman-teman bisa langsung masuk nih, aipo.co.id. Nah, jadi kalian bisa registrasi, kemudian cek saham IPO, place ordernya. Nah, kelihatan juga nih, ada emiten IPO-nya nih. Nih, itu lagi book building itu. IPO nih. Nah, jadi teman-teman bisa update di sini, tapi
seperti kata Mas Yazid tadi di awal, dan saya rasa juga masih belum jalan 100%, jadi belum semua emiten itu akan masuk dan terdaftar di sini gitu. Ada beberapa Iya. emiten yang masih akan teman-teman harus langsung ke underwriter dari sekuritasnya gitu. Cuma memang ini tentu akan sangat memudahkan teman-teman. Dan kalau udah punya sekuritas ajaib, kalian mau daftar di AIPO ini udah pasti terjamin bisa ya Mas Yazid Ya, ya. betul. Ya, betul. Tuh. Nah, selain itu, jadi teman-teman udah tahu nih ya, cara beli saham IPO biasa maupun AIPO. Nah, apa sih yang harus diperhatikan dari ketika kita membeli saham IPO nih, Mas? Boleh di-share-kan nih? Ya, ya, ketika kita akan beli investasi, kita akan menempatkan uang kita ya di suatu perusahaan. Baik kita beli di perusahaan yang baru, mau IPO di primary market maupun di secondary market, tentunya melakukan suatu perencanaan, melakukan analisis itu yang paling besar bobotnya seperti itu ya. Jadi pertama yang dinilai adalah prospeknya dulu nih dari si perusahaan gitu ya. Nah, prospeknya itu bisa kita lihat dari analisa industri gitu ya. Contohnya kalau misalnya yang mau IPO ini adalah misalnya perusahaan perhotelan ya, di mana perhotelan saat ini kan sedang lesu. Perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata kayak gitu ya. Mungkin setahun aja ke depan itu masih belum ini kali, masih belum pulih kayak gitu ya. Nah, kita mungkin tidak ke sana dulu ya, tetapi mungkin kalau misalnya ada suatu perusahaan dia IPO, misalnya dia perusahaan rumah sakit atau dia perusahaan misalnya adalah kesehatan ya di bidang farmasi obat-obatan kayak gitu. Nah, saat ini kan banyak dibutuhkan tuh. Nah, itu mungkin juga bisa kayak gitu, atau IT atau lain-lain. Itu sebenarnya juga masih bagus ya potensinya secara industri kayak gitu ya. Dan kemudian yang kita lihat adalah good corporate governance-nya, GCG-nya kayak gitu ya. Nah, minimal integritas dari si pemimpinnya ini ya, apakah pernah terlibat pidana dan lain-lain. Kemudian perusahaannya juga, apakah dia menjalankan bisnisnya ini secara baik, patuh terhadap peraturan, kemudian juga mengenai tentang AMDAL-nya dan lain-lain. Ya, itu kita bisa lihat lah. Kita cari-cari di internet seperti itu ya. Dan kemudian adalah yang selanjutnya adalah kita buka laporan keuangannya. Nah, di prospektusnya gitu ya dan lain-lain. Karena itu kan pasti ada informasi-informasi kayak gitu ya. Ya minimal adalah pendapatannya itu bertumbuh, kemudian dia memperoleh laba kayak gitu ya. Mungkin hal-hal tersebut. Dan juga kita lihat adalah rasio-rasio keuangannya. Nah, ini penting nih teman-teman ya. Bandinginnya dengan industrinya aja. Nah, kalau misalnya PI rasio itu di statistik bursa itu ada ya. Kalau misalnya PBV mungkin bisa lihat di peers-nya sendiri ya. Nah, dulu kan IPO saham Garuda nih dulu tuh, saya lupa tahun berapa kayak gitu ya. Kenapa sahamnya itu kurang laku kayak gitu ya? Ternyata secara rasio PBV, PI-nya kayak gitu ya, itu rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai di Asia Tenggara kayak gitu ya. Nah, ini juga secara valuasi itu juga bisa dipikirkan lah kayak gitu ya. Nah, saya lihat juga misalnya ya kemarin yang baru IPO WMUU ya, ternyata itu misalnya rasionya sebenarnya juga nggak murah juga ya, secara PBV, secara PI kayak gitu ya. Tapi perusahaan ini memang dia butuh dana untuk ekspansi, dan kemarin dana IPO-nya ya kemungkinan itu digunakan untuk membangun rumah potong hewan atau RPA, sehingga produksinya dia akan naik 12 kali lipat. Nah, ini potensial juga sebetulnya ya. Memang awalnya dia menjual sahamnya agak mahal, tapi potensi kedepannya juga sebenarnya bagus gitu ya, karena orang itu pasti makan ayam lah, orang Indonesia itu kalau kata Pak LKH ya kayak gitu ya. Nah, cuma memang ya memang kita harus lihat tadi masalah valuasinya ini di berapa. Kalau secara industri sih nggak ada masalah, menarik banget gitu ya. Nah, ini dengan adanya rumah potong hewan ini yang dibangun oleh Widodo Makmur Unggas ini ya kedepannya sih akan bagus sebetulnya ya. Jadi yang kita beli kan sebenarnya kan prospeknya kayak gitulah. Kira-kira seperti itu Mas. Jadi ya mesti ada beberapa layer yang harus kita perhatikan. Mulai dari industrinya, laporan keuangan, GCG-nya, dan lain-lain. Oke, nah jadi
ketika teman-teman mau beli saham IPO, jangan teman-teman langsung, oh sama IPO kita hajar buy, ya. Karena kita memang harus cek dulu dong laporan keuangannya, tujuan emiten tersebut IPO itu apa sih, Ya. gitu lah. Teman-teman cari tahu tuh, riset dulu. Dan tentunya ketika suatu perusahaan mau IPO itu, nah mereka ada prospektus seperti ini. Ini saya dapat dari Mas Yasid sih, ya. Ya. Nah, ada ya rencana penggunaan. Jadi teman-teman bisa Ya. lihat tujuannya itu apa sih. Kemudian juga akan dijelaskan laporan keuangannya saat ini gimana. Nah, semuanya akan terpampang jelas ya. Jadi inilah yang membedakan suatu perusahaan mau IPO sama enggak. Ketika suatu perusahaan itu IPO, maka dia harus membuka semua data-data ini, teman-teman. Gitu. Yang otomatis pesaingnya bisa lihat. Nah, pesaingnya bisa lihat. Nah, oleh karena itu nggak semua perusahaan mau IPO. Nah, nih kita bisa lihat 11%. Nah, akan digunakan untuk pembangunan fasilitas slaughterhouse di mana. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa cek semuanya. Bahkan saya udah dapat tadi yang unik, ya yang unik teman-teman juga bisa langsung cek nih prospektus. Nah, nanti akan dapat data-data laporan keuangannya juga. Gitu. Nah, jadi teman-teman sebelum beli saham IPO pastikan GCG perusahaannya, ya. Jadi kita harus menilai siapa sih manajemen di baliknya. Kemudian kita juga cek berapa besar sih lot yang dilepas. Nah, jumlah saham berikutnya berapa. Kemudian ya laporan keuangannya yang pasti kita harus cek dong, ya kan. Jangan sampai kita sebagai investor ternyata kita masukin dana kita ke suatu perusahaan yang kurang bagus gitu kan, buat apa ya gitu ya kan teman-teman. Gitu. Nah, saya mau tambahin sedikit nih ya teman-teman. Ya, mungkin tadi dua lagi Mas. Pertama ya tadi ya, mungkin dia digunakan untuk apa? Kalau misalnya dia untuk ekspansi itu bagus-bagus saja. Tapi kalau dia digunakan untuk membayar hutang itu sebenarnya nggak bagus. Kalaupun untuk membayar hutang ya di bawah 20% lah. 80%-nya untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masalah free float-nya. Berapa persen yang harus dilepas. Sebenarnya semakin kecil semakin bagus ya. Kalau misalnya di bawah 10%, nah itu pasti akan rebutan. Kan hukumnya supply and demand. Semakin supply semakin kecil, demand-nya akan semakin besar ya. Kemudian juga nanti ya, tetapi ada yang nggak bagusnya juga kalau misalnya dia melepas misalnya 50% atau di atas 40% sahamnya. Nah, ini juga kurang bagus juga sebetulnya. Karena kenapa? Nanti si majority shareholder ini sebenarnya juga kurang kuat. Lain lagi ceritanya kalau misalnya dia sudah pertama IPO misalnya 10% atau 15% atau 20% kayak gitu ya. Kemudian dia nanti berkembang, dia menjual lagi sehingga menjadi naiklah kepemilikan publik. Itu lain lagi. Tapi kalau dari awal dia sudah menjual 50%, itu berarti semacam dia semacam kayak pengen ngeruk duit pasar aja kayak gitu loh. Jadi kan sebetulnya kan dia tuh memang pengen untung dari menjual saham itu, bukan ingin mencari pendanaan untuk membuat bisnisnya itu menguntungkan kayak gitu ya. Nanti sama-sama dapat profit. Tetapi ini dia kalau 50% itu udah pengen ya untung aja di awal kayak gitu ya. Jadi bukan ingin kerjasama, tapi pengen untung dari hasil penjualan saham itu. Nah, ini kan sebenarnya yang nggak bagus buat investor retail yang ada di luar kayak gitu ya. Masalah free float ini juga harus diperhatikan juga. Kalau bisa sih ya di bawah 30% masih oke lah free floatnya, betul. Nah, jadi kalau terlalu besar juga teman-teman harus curiga gitu. Karena kan kalau teman-teman coba posisikan teman-teman sebagai business owner dari suatu emiten tersebut. Ya kan? Kalau memang emitennya menguntungkan, nah masa teman-teman mau melepas saham sangat besar? Tentu tidak ya kan. Dan yang salah satu poin penting yang tadi Mas Yasid saya dengarkan adalah ada loh perusahaan yang mau IPO itu untuk bayar utang. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati. Dan saya pernah lihat, wah perusahaan ini akan IPO untuk bayar utang. IPO-nya rame nggak ya? Ternyata rame guys. Nah, memang akan naik beberapa hari, tapi hati-hati, pasti akan ada bantingan. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ketika memilih suatu emiten yang akan IPO gitu ya. Oke, kemudian nah jadi dari tadi ini udah banyak banget nih yang tanya mengenai saham IPO bank, WMUU dan lain-lain. Nah, sebenarnya teman-teman
ketika kita mau beli saham IPO, tentu ada beberapa risikonya, ya kan? Ada beberapa risiko. Tentu ketika kita udah beli saham IPO, kalau memang naik, ya teman-teman pasti happy. Tapi hati-hati, di pasar saham, semua kenaikan itu pasti bisa turun juga, teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar pahami risikonya ketika kalian mau beli saham IPO. Gitu. Nah, mungkin Mas Yasid mau Ya. jelasin apa aja sih resiko ketika kita beli saham IPO? Ya, kalau kita resikonya beli saham IPO itu ya, misalnya kalau misalnya nggak jadi, nah itu refundnya mungkin seminggu kemudian kayak gitu ya. Jadi itu kan wasting time juga ya, karena uang itu sebenarnya kan kalau misalnya bisa dibungakan secara harian, kira-kira kayak gitulah. Jadi harus nunggu beberapa minggu dulu kayak gitu. Kemudian juga resikonya adalah kalau misalnya saham tersebut tidak diminati lah kira-kira seperti itu ya. Justru pada saat nanti naik ke secondary market ya, itu misalnya nggak laku kayak gitu ya. Nah itu juga menjadi resiko kayak gitu ya. Ya kalaupun misalnya sahamnya mungkin di minggu pertama itu laku, tetapi jangka panjangnya tiba-tiba sahamnya tidur. Nah itu dengan likuiditas yang kecil kayak gitu. Nah itu resiko juga sebetulnya ya. Nah, itu makanya harus di awal tuh harus benar-benar deh. Kira-kira kira-kira yang kedepannya ini seperti apa kayak gitu ya si perusahaannya. Kemudian lihat juga market cap-nya kayak gitu loh. Kalau misalnya reksadana itu ada yang dia mau beli saham IPO asalkan misalnya market cap-nya itu di atas 5 triliun kayak gitu ya. Jadi bukan perusahaan yang kecil-kecil. Nah, kalau kita lihat tahun 2020 kan kami banyak juga yang di bawah 1 triliun kayak gitu, 300 miliar, 500 miliar kayak gitu. Nah, ini sebenarnya sahamnya juga gampang digoyang juga nanti kan. Jadi kan nggak sustain lah kalau buat investasi dan lain-lain kayak gitu. Oke, nah itu ada satu question. Tanggapan tentang saham bank hari ini. Nah, sebenarnya ya teman-teman, teman-teman udah tahu banget nih ya, aku lihat oh, BMUU, bank. Nah, tapi memang semua pasti ada resikonya, ya kan? Ketika kita beli saham IPO, kita tentu harus tahu resikonya apa. Nah, yang menarik ya teman-teman udah pasti nunggu-nunggu nih. Saham bank gimana? Saham bank gimana? Karena pembahasan kita di saham IPO ya, sorry, disclaimer ya, bukan ada maksud menjelekkan atau gimana, tapi kita memberi edukasi. Nah, saya udah siapin nih saham bank ya, nih saham bank. Asal buat teman-teman ya, saham bank itu saat IPO itu naik loh teman-teman, naik terus loh. Baru sampai hari ini akhirnya ada bantingan dan menurutku ini wajar banget dan ini cukup bagus banget untuk saham bank. Saham ini sejak IPO udah naik berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau teman-teman belinya di sini, nah yaitu bukan salah IPO-nya, ya kan? Nah, teman-teman harus analisa itu. Nah, salah satu contohnya, sebenarnya banyak loh teman-teman, emiten yang baru IPO. Nah, saya nggak mau tunjukin kode emitennya ya. Nah, ini baru IPO hari pertama, hari kedua, ketiga udah dibanting nih. Ya kan? Ini ketiga udah dibanting nih. Nah, kejadian seperti ini sebenarnya cukup banyak ketika di suatu emiten yang akan IPO. Jadi bukan saham bank itu jelek, tetapi memang dia udah IPO dan udah naik berhari-hari. Suatu saham yang naik pasti akan diikutin oleh penurunan. Mau itu juaranya banking di Indonesia, BCA, BRI, mau dia naik berapa hari pasti ada turunnya teman-teman, ya kan? Nah biasa saham itu akan naik gini, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan itu yang namanya perusahaan sehat. Nah kalau yang maunya naik terus, yaitu di pasar uang, ya kan? Itu di pasar uang. Nah kalau di Reksadana. saham kita memang harus naik, ada turunnya juga, gitu. Nah itu untuk saham bank. Nah jadi teman-teman harus perhatikan ya, ketika kita beli saham IPO, memang kita bisa dapat cuan atau profit yang cukup besar gitu ya. Kita bisa dapat profit yang besar juga. Tapi jangan terlalu euforia. Nah, pasti ada aksi taking profit. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati di sana. Bahkan ya teman-teman harus perhatikan, bahkan ada juga loh emiten yang hari pertama IPO itu turun. Itu ada. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati terhadap emiten IPO. Nah, risikonya itu apa aja sih sebenarnya? Kalau dari saya dari tim Program sih selalu katakan ketika kita mau IPO,
tentu kita bisa cek yang namanya kinerja keuangan. Tetapi teman-teman harus hati-hati ya, karena kinerja keuangannya kan baru rilis nih. Jadi teman-teman harus hati-hati apakah memang udah diaudit dan lain-lain. Teman-teman harus lihat dengan betul apakah ada yang namanya pemolesan nih. Takutnya nanti udah IPO baru dicek auditor ternyata salah. Nah, kemudian yang kedua, emiten IPO itu kalau teman-teman ada yang pakai technical analysis, yang trader suka pakai technical analysis nih ya. Nah, ketika suatu saham itu baru IPO, chartnya tuh kosong teman-teman, ya kan? Chartnya tuh kosong. Nah, gimana teman-teman mau analisa ketika chartnya kosong? Nah, jadi di sana teman-teman itu adalah dua risiko, baik fundamental maupun technical analysis. Di sana ada kelemahannya. Nah, itu akan menjadi risiko teman-teman ketika kalian mau beli suatu saham yang IPO. Kemudian ada pertanyaan bagus juga nih, Mas Yasid. Ya. Kita mulai. Nah, yang nentuin harga awal pas baru aja IPO siapa gitu? Ya, ya, jadi gini teman-teman, yang nentuin harga awal pada saat IPO ini adalah kesepakatan antara si manajemen emiten dengan si underwriter-nya, ya, atau investment banking-nya gitu ya. Kalau dari maunya dari manajemennya ya, harganya itu setinggi-tingginya lah, tidak kayak gitu. Biar uang yang masuk ke emiten ke perusahaan itu eh, kalau bisa sebanyak-banyaknya lah, kayak gitu ya. Tapi si underwriter-nya tersendiri sendiri dia kalau bisa sekecil-kecilnya. Karena kenapa? Kalau misalnya harganya murah, itu sahamnya langsung ludes lah, kira-kira seperti itu. Karena kenapa? Biasanya kesepakatannya itu apa? Kesepakatannya kontraknya itu dengan si underwriter itu adalah full commitment ya. Satu lagi adalah best effort, satu lagi ada full commitment. Nah, kalau best effort ini, kalau best effort ini adalah apa yang kalau misalnya nggak kejual, ya nanti emitennya yang nyerap. Tapi kalau misalnya yang full perjanjiannya full komitmen tadi, kalau misalnya nggak kejual, si underwriter-nya yang harus beli. Nah, kebanyakan di Indonesia itu kontraknya adalah full commitment. Kenapa full commitment? Karena fee-nya, fee jasanya ke underwriter-nya itu lebih besar, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, biasanya full commitment dan kalau udah full commitment, harganya juga yang masuk akal. Jangan terlalu yang tinggi, kira-kira seperti itulah. Jadi yang makanya di sini ada tarik menarik, harganya berapa dijual di PI berapa, di PI berapa, di PBV berapa, kayak gitu ya. Nah, ini kan rasio-rasio nanti yang dicerna oleh investor kita kayak gitu ya. Nah ini teman-teman ya, memang kalau tadi mengenai saham Bank Net ya, saya nggak tahu awalnya berapa PBV-nya kayak gitu ya, tapi sekarang ini udah tinggi banget ya teman-teman. Sebenarnya nggak masuk akal nih sebenarnya kalau kita lihat dari apa ya, dari PI-nya ini udah ratusan nih. Trailing PI-nya 255, kemudian PBV-nya nih juga udah price book-nya nih 28 kali. Ini paling mahal di Indonesia lah. Menurut saya sih ini udah over value nih, harusnya teman-teman udah keluar lah seperti itu. Nah, jadi tadi Mas Yasil udah jelasin banyak ya kan, apa yang dinilai, harganya dari mana, kesepakatan biasanya. Kemudian juga lihat yang namanya indikator-indikator dari laporan keuangan. BTW kita mau tambahin sedikit nih. Nah, bank ya, kodenya bank ini. Nah, sekarang kan lagi heboh yang namanya emiten bank digital. Nah, dan Ya. bank ini menjadi salah satu emiten yang bisa dinilai kayak, wah ini mungkin the next bank jago ya kan, the next bank jago nih. Nah, sebenarnya kalau misalnya yang pertama adalah ketika suatu emiten itu baru IPO, memang secara valuasi biasanya akan terlihat mahal. Jadi teman-teman harus hati-hati di sana. Apalagi posisi saat ini bisa dikatakan emiten teknologi itu secara analisa fundamental bisa dikatakan memang mereka lebih tinggi. Gitu. Mereka lebih tinggi. Nah, tapi itu masih di zona abu-abu saat ini kalau untuk market Indonesia. Jadi teman-teman harus hati-hati itu. Nah, kita masuk di pertanyaan kedua nih. Berapa lama waktu saham yang baru IPO dan masuk ke pasar reguler setelah pencatatan? Nah, saya buka sedikit nih. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ada UFO.
offering startnya 26 dan listing date-nya tanggal 1 biasanya. Nah, kalau saya lihat sih kata-katanya itu 1 minggu ya teman-teman. 1 minggu setelah offering date sih. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa cek juga ya. Kemudian kita lanjut ke Ya, mungkin pertanyaan saya tambahin ya Mas ya. Tadi boleh kan sambil saya cek pertanyaan. awalnya itu kan si manajemen ini sepakat dulu di Loops ya, kemudian menunjuk penjamin emisi, kemudian apa menyiapkan dokumen-dokumen lah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini ada prosesnya sebenarnya. Jadi proses penyiapan dokumen itu ya, hingga kayak perjanjian pendahuluan pencatatan saham kayak gitu ya, itu prosesnya bisa makan waktu 1 hingga 4 minggu lah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian apa kemudian penerbitan prospektus dan lain-lain itu bisa memakan waktu 1 bulan. Sebenarnya kalau dari proses awalnya, kira-kira itu paling cepat ya 3 bulan sebetulnya. Sebenarnya itu ya teman-teman ya. Cuma kalau misalnya sudah masuk kepada proses itu memang ada timeline-nya kayak mendapatkan pernyataan efektif. Nah itu prosesnya dari awal di perusahaan ini mengusahakan itu bisa 2 bulanan lah kira-kira. Nah kalau udah pernyataan efektif sampai listing pencatatan yang tadi ada tanggal-tanggal, listing date dan lain-lain itu bisa memakan waktu sekitar kalau paling cepat ya 2-3 minggu lah gitu. Nah, Semenjak mantap. pernyataan efektif. Oke, kita lanjut Mas Yasid. Ada pertanyaan, beli saham Ya. IPO ada fee-nya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya, kan Udah, kita cuma jawabannya nggak ada. nah fee-nya mungkin cuma fee transaksi jual beli nanti mungkin ya Mas ya. Nggak ada, memang nggak ada mas. Nanti pada Langsung saat masuk ya. masuk ke secondary market dijual, nah itu fee jual yang Baru ada berlaku. fee jual itu ya. Iya. Oke. Tuh, jadi teman-teman beli saham IPO tuh. Gak ada yang namanya teman-teman harus masukin uang berapa dulu, itu gak ada ya teman-teman. Kemudian, nah pertanyaan gini nih, bulan Maret ada saham baru gak? Nah kalau menurut saya sih seharusnya ada ya Mas ya. Tiap bulan mungkin ada emiten yang akan IPO, benar gak ya? Ya, ini mungkin harus sering baca-baca berita juga ya. Waktu itu kan anak perusahaannya KLBF itu PT Sanghyang Perkasa ya, kayak distributornya obat-obatan KLBF itu juga mau IPO ya kan. Kemudian Bank Pharma tadi yang mungkin nggak tahu ya, tulisannya cancel di IPO kayak gitu. Kemudian juga beberapa BUMN nih, si Pak Erick Thohir itu bilang bahwa sekitar ada berapa nih? 8 sampai 12 anak perusahaan BUMN itu mau IPO. Salah Berita satunya baru adalah ya itu ya Mas ya? Benar ya? Mitratel ya, anak perusahaannya Telkom ya, kemudian juga ada anak perusahaannya Kras kayak gitu ya. Nah, Kemudian juga macem-macem lah kayak gitu ya. Anak perusahaannya Pertamina mungkin kayak gitu ya. Dan ada 8 sekitar 12 anak perusahaan BUMN kayak gitu ya. Biasanya sih nah jadi bagus-bagus kalau BUMN. Nah, jadi teman-teman bisa lihat tuh. Jadi pemerintah pun sangat mendukung suatu perusahaan itu akan melakukan IPO gitu karena Ya. semakin banyak perusahaan ya tentunya kita sebagai investor juga semakin banyak pilihan nih ya kan. Kesempatan cuannya juga lebih banyak teman-teman. Nah, jadi memang untuk bulan Maret belum keluar nih emiten apa aja yang akan Ya. IPO. Tetapi melihat banyaknya minat suatu perusahaan untuk go public di Bursa Efek Indonesia, nah saya rasa mungkin di tahun 2021 ini bisa jadi setiap bulannya ada gitu. Kemudian ada pertanyaan lanjutan. Wah ini nih, kenapa Wings gak IPO Mas? Nah jadi memang kita bisa tahu ya Wings ini kan salah satu perusahaan snack yang bisa dikatakan cukup mendominasi di Indonesia juga ya kan penjualannya. Nah kenapa kok dia gak IPO gitu? Nah kalau dari saya sih mungkin karena ketika kita IPO, suatu perusahaan itu harus komitmen. Mereka harus keluarin laporan keuangan, mereka harus transparan dengan investor, belum RUPS nanti traktir investor, ya kan. Nah, mungkin jadi kewajibannya tuh banyak banget sebenarnya, ya kan. Nah, kalau mungkin dari Mas Yasin bisa tambahin nih, kenapa kok masih ada perusahaan yang belum mau IPO padahal produknya itu udah tersebar di Indonesia? Ya, ya bisa aja kalau kita lihat ya kan Wings itu kan ada yang Wings Scale, kemudian ada yang Wings Food dan lain-lain kayak gitu ya. Produknya itu macam-macam lah, terutama untuk kelas menengah bawah ya.
dari saya kecil itu iklannya clean economy itu udah ada kayak gitu ya, dan lain-lain kayak gitu ya. Kayaknya ini perusahaan ini menguntungkan kayak gitu ya. Jadi dia nggak butuh tambahan modal, kira-kira seperti itu. Salah satu alasannya. Kalau perusahaannya sih terus beroperasi kayak gitu kan ya. Jadi ini tampaknya dia menguntungkan lah kayak gitu. Nah, Bener. saya nggak Nah, tahu itu bener kenapa. tuh. Tapi menurut saya sih harusnya IPO ya, karena kenapa? Supaya manajemennya itu lebih profesional kayak gitu ya. Jadi semuanya itu dibuka, semuanya clear, termasuk dari pajak kayak gitu ya. Nah, pemerintah kan juga bisa ngelihat kayak gitu juga ya. Kemudian publik juga merasa memiliki perusahaan tersebut, sehingga nanti juga, wah saya beli perusahaannya, beli sahamnya Wings, saya mau pakai produknya ah. Nah, itu bisa juga meningkatkan penjualannya Wings juga kan, seperti itu. Nah, ini harusnya kalau bisa sih IPO lah untuk manajemennya gitu ya. Nah, Ya nanti kak. juga kalau misalnya ada udah generasi kedua, ketiga kayak gitu ya. Kemudian ada masalah mengenai pembagian harta gono gini kayak gitu ya. Dikasih lembar saham aja tuh selesai. Dia tinggal dijual aja ke publik kayak gitu kan. Ya, seperti itu. Habis itu juga terus kalau misalnya dijual ke publik terus manajemennya kan itu kan diawasi oleh banyak pihak gitu, nggak hanya keluarga itu sendiri gitu. Jadi tingkat going concern-nya tadi juga lifetime untuk umur hidup perusahaannya juga semakin besar kan, semakin jauh lebih tinggi kayak gitu ya. Dibandingkan nanti kalau hanya dimiliki private aja kayak gitu ya kan, terjadi suatu yang tidak diinginkan kayak gitu, jadi perusahaannya itu kinerjanya menurun kayak gitu. Nah, tapi itu menarik tuh. Tadi yang pertama tuh. Mungkin perusahaannya nggak butuh duit, ya kan? Nah, Iya, bukan berarti yang IPO butuh duit ya guys, ya. Nah, iya. jadi bisa saja mereka mempertimbangkan, oh cash flow perusahaan masih lancar, kemudian kita juga untuk ekspansi pun modal juga masih besar banget dan mereka nggak butuh yang namanya IPO gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor kok teman-teman. Bahkan Aqua pun dulu baik-baik jadi private company lagi ya. Benar ya Iya, Mas ya? betul, Gitu. karena Jadi perusahaan menguntungkan. sekelas Aqua Mungkin ya itu dulu. ya, mungkin satu lagi Mas. Kalau misalnya di Amerika Serikat kayak gitu ya. Kayak misalnya kayak Telkom, kan itu juga listing di Bursa Amerika Serikat. Kalau Antam kan juga listing di Australia. Nah, itu Hmm. biayanya itu mahal sekali katanya ya di sana ya. Mungkin biaya nggak tahu per bulan atau per tahunnya itu mungkin bisa belasan atau nggak tahu deh bisa ratusan M kali ya. Nah, tapi kenapa dipertahankan? Karena faktor image tadi, Telkom ya, seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia, ya, biaya-biaya itu sebetulnya ya kecil lah, kayak gitu. Nggak terlalu besar. Saya rasa sih kalau untuk Wings, dia nggak ada masalah dengan biaya-biaya kayak gitu. Tapi ya memang tujuannya IPO kan yang paling besar itu adalah mencari pendanaan ya. Ternyata kayaknya sih dia sudah mumpuni gitu pendanaannya. Seperti itu. Nah, mantap tuh. Nah, banyak nih tadi ada yang lewat nih Mas. Jadi gak sih perusahaan Dekakorn Indonesia mau IPO nih? Mas Yasid ada info gak nih? Saya nggak yakin kalau di Indonesia. Karena kenapa? Valuasinya itu kan ratusan triliun ya. Nggak cukup lah. Di Indonesia aja tuh IPO terbesar, tebak siapa coba? Saham Bumi kan, sekitar Hmm. berapa tuh? 18 atau 20 triliun. Nah, bayangkan kalau dia valuasinya itu 150 triliun dekakon itu ya, sekitar kalau di 150 triliun, kalau misalnya 10%-nya aja udah 15 triliun ya kan, 20%-nya udah 30 triliun kayak gitu. Nah, kayaknya sih Traveloka aja mau IPO itu pun juga di luar kayak gitu loh. Jadi ya memang sih sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan startup yang berbasis IT kayak gitu ya teman-teman ya, ya apalagi mereka yang bakar uang kayak gitu ya. Nah ini kan sebenarnya juga valuasinya kayak gitu ya, valuasi appraisal terhadap nilainya kayak gitu kan berdasarkan kayak, oh dia punya pelanggan berapa juta kayak gitu ya. Nah itu dikonversikan sebagai aset kayak gitu ya. Nah ini yang sebenarnya masih masih uh, apa tuh ya, masih semacam kayak perkiraan-perkiraan gitu loh mas. Bukan berarti
dia itu punya, misalnya punya uang di cashnya itu 150 triliun, saya nggak yakin Gojek itu punya uang 150 triliun. Asetnya dengan gedung-gedungnya, seragamnya semua dijual gitu ya. Bluebird aja, Bluebird aja perusahaan transportasi taksi ya, yang terbesar di Indonesia kayak gitu ya. Itu gedungnya, taksinya semuanya kalau misalnya dijual, itu nilainya cuma 9 triliun kayak itu Hmm. itu ada mobilnya loh. Nah, semacam kayak Gojek ini kan sebenarnya ya mohon maaf ya, dia kan kendaraan, apa, ini Gojeknya kan semua mitra kayak gitu ya. Kalau Grab dia masih punya lah beberapa kayak gitu ya. Saya nggak tahu skemanya seperti apa, saya nggak ahli di sana kayak gitu ya. Tapi ya memang seperti itu, penilaian asetnya itu masih sebatas kayak misalnya dia punya portofolio berapa, portofolio pelanggan dan lain-lain seperti itu ya. Dan ini juga yang nanti, apalagi dia kalau masih bakar duit ya, orang Indonesia kan, loh ini kok apa misalnya cash flow-nya kok dengan aset segini cash flow-nya kok nggak nunjang kayak gitu. Ternyata harus nunggu berapa tahun lagi supaya nggak bakar uang, baru tuh mulai masuk dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, apalagi investor kita yang trader kayak gitu ya, jual beli jual beli kayak gitu. Itu kan sebenarnya valuasinya tuh di belakangnya nggak terlalu ngikutin gitu ya. Apalagi kalau misalnya investor gitu yang benar-benar ngitung gitu. Oh ini PL-nya tinggi banget kayak gitu ya. Terus PBV-nya tinggi banget kayak gitu ya. Tapi misalnya profitnya kok cuma segini gitu ya. Nah ini karena faktor bakar uang dan lain-lain kayak gitu ya. Seperti itu. Nah ini beda sama perusahaan minyak makanya. Perusahaan minyak tuh kalau dibandingin sama startup, dia memang cash flow-nya itu yang paling tinggi di dunia kayak gitu ya kan. Dia ngebor, dia jual minyak, dia dapat uang kayak gitu ya. Itu memang yang masih masih kelihatan seperti itu kayak gitu ya. Jadi kira-kira kayak Nah, gitu lah mas. Kalau misalnya kayak Tokopedia itu kita nggak sanggup gitu, kapitalisasi pasarnya masih belum cukup lah di Indonesia ini. jadi ada insight lagi nih dari Mas Yasi. Jadi memang semuanya pasti akan mereka rencanakan, ya. Dan mereka memang kabarnya akan IPO di luar terlebih dahulu, teman-teman. Iya. Karena memang market cap dari indeks di luar jauh lebih besar tuh, ya kan. Teman-teman pasti tahu Apple, Google, yang dimana market cap-nya tuh udah besar banget dan Alibaba, kalau ya. benar tuh. Jadi market cap Dari mereka China udah. aja ke Amerika. Nah, benar. Nah, jadi belum tentu market cap di Indonesia bisa menyanggupin itu. Nah, Iya. jadi biarkan mereka berencana. Kalau memang IPO, ya kita nanti sama-sama belilah, ya. Gitu. Oke, oke, kita udah ngobrol 1 jam. Thank you, Mas Yasid. Ini Ya. udah jawab banyak pertanyaan mengenai IPO. Buat teman-teman yang mau konsul saham, nanti kita ada sesi sendiri ya. Buat teman-teman yang mau konsul saham, kita nanti ada sesi sendiri setiap hari Rabu. Nah, thank you banget Mas Yasid bisa Ya, barengin thank you, Ruang Saham. Mas Erwin. Udah ngedukasi Mantap. follower Ruang Saham juga mengenai saham IPO. Ya. Oke, Oke, mungkin thank you ya sekian. Mas ya. Saya izin pamit. Ya, thank you Mas Oke, Yasid. thank you Mas. Nah, buat teman-teman, hari ini kita udah belajar banyak. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan mengenai saham IPO, kan bisa langsung DM ke Instagram Ruang Saham juga. Ya, see you on the next live.